Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wildan Arya. Kali ini saya ingin menjawab nih teman-teman subscribe pada request. Bagaimana sih Bang caranya untuk mengamplas baret pada kaca? Ya, sekarang saya sudah dapatkan medianya ya. Yang saya pakai ini adalah kaca yang sudah tidak terpakai, kaca samping. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan ya. Banyak serabut-serabut ya. Banyak serabut-serabut serabut-serabut wiper serabut-serabut gesekan karet pelepit baret power window. Nah, kalau untuk yang pocel-pocel seperti ini sulit hilang ya kalau pocel-pocel seperti ini. Nah, oke, sekarang apa aja yang diperlukan? Yang saya pakai itu yang pertama, yang paling penting sekali, yang sangat menentukan hasil adalah ini teman-teman, amplas. Yang saya pakai ini adalah merek Niken original made in Japan. Nah, untuk grid yang saya pakai biasa itu ukuran grid 220 dan 360. Ini yang kasarnya dan ini yang halusnya. Jadi setelah di amplas kasar kita harus haluskan lagi untuk memudahkan pada saat proses pembeningan. Ya, bagaimana caranya mengaplikasikannya? Pertama saya menggunakan backing pad ya. Dari backing pad ini yang standar ini seperti ini teman-teman. Nah, backing pad standar ini sudah ada perekatnya. Bagaimana caranya untuk menempelkan si amplas ini kepada backing pad? Yang pertama kita harus lepaskan dulu ini backing pad perekatnya kita lepas. Jadi setelah kita lepas lalu kita oleskan lem Aibon ya. Tapi sebelumnya kita cetak dulu ukuran backing pad ini pada amplas. Nah, jadi kita cetak dulu ini di sini. Nah, amplasnya ini kita cetak dulu sesuai dengan ukuran backing pad diameternya. Setelah dicetak semua sesuai dengan ukuran, yang pertama itu kita harus membuat tatakannya dulu ya. Seperti ini jadinya teman-teman. Nih. Dia yang ini tadi sudah dilepas, yang ini sudah dilepas. Bagian permukaan belakangnya ini harus ditempel kepada permukaan backing pad. Jadi ini bagian permanen. Yang ini tidak akan lepas. Nah, nanti kalau misalkan sudah semuanya kita cetak sesuai dengan ukuran roda backing pad. Nah, nanti pengaplikasiannya seperti ini teman-teman. Nih. Tuh. Jadi ini tinggal dilem aja pakai lem Aibon. Amplas yang sudah dicetak tadi tinggal ditempel aja, direkatin gini. Nah, kalau daya abrasifnya sudah kurang, kita gosokannya udah kurang mengikis, tinggal dilepas aja, dilepas seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti untuk amplas yang barunya tinggal ditempel lagi menggunakan lem Aibon. Jadi tempel lagi lem Aibon. Seperti itu berulang-ulang teman-teman sampai kita mendapatkan hasil pemolesan yang maksimal. Oke, langsung aja kita praktekkan ya bagaimana caranya. Simak terus videonya sampai selesai biar kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Dan untuk ada beberapa teman yang nanya itu dapatnya di mana Bang yang untuk ori ya, karena kan di tempat kita susah. Oke lah, itu biasa di luar-luar kota ya, kawan-kawan yang bertanya itu di luar-luar kota, luar pulau itu memang agak susah. Dan sekarang saya sudah bisa memberikan informasi bagaimana membelinya. Ini ada di marketplace toko online. Kebetulan toko yang biasa saya beli ini sudah menjual secara online. Nanti link deskripsinya, link penjualannya saya cantumkan di deskripsi ya, biar kalian bisa coba untuk order langsung aja ke toko onlinenya, biar kalian mendapatkan kualitas amplas yang original. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk amplasnya sudah saya potong ya sesuai dengan ukuran backing padnya ini. Ini amplasnya sudah saya potong sesuai dengan ukuran backing pad. Dan jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah untuk masalah stepnya, karena harus menggunakan yang kasar dulu baru dihaluskan. Jangan sampai tertukar, karena kalau ngamplasnya nggak benar, salah atau kurang bagus, nanti hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Oke, ini sudah saya potong ya, sudah saya potong. Untuk kebutuhannya tergantung dari kondisi yang ingin digunakan ya, karena tidak ada patokan, tidak ada ukuran berapa banyaknya. Nah, nanti untuk media pembeningannya itu saya sudah modifikasi juga dengan backing pad yang seperti sama, tapi tidak dilepas ya untuk perekatnya ya. Jadi perekatnya tetap
tapi hanya ditempel dengan Scotch Brite, dan medianya dan chemicalnya yang saya pakai ini cerium oxide yang original. Jadi bener-bener kualitasnya super, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Scotch Brite ini seperti ini teman-teman, udah saya potong-potong juga sesuai dengan ukurannya. Oke, langsung aja untuk proses pengamplasannya seperti apa, simak terus ya. Oke, ini untuk menempelkan amplasnya kita menggunakan lem Ibon ya. Jadi lem Ibonnya kita olesin dulu pada permukaan yang ingin ditempel, backing pad yang sudah dibuat tatakannya. Seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita tempel aja. Ini untuk ukuran amplas yang kasar dulu ya, 220 ya. Kita tempel. Oke, seperti ini teman-teman. Nanti kita sudah amplas, kurang maksimal sapuannya, artinya udah mulai tidak menggigit ya. Tinggal dilepas, terus ditempel lagi dengan yang baru. Tempel lagi gitu. Nah, untuk posisi pengamplasan itu penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngamplas itu posisi harus nyaman, harus benar-benar kita bisa stabil untuk mengendalikan mesin agar tidak goyang-goyang atau tidak sempurna pada saat pengamplasannya. Begini teman-teman. Nah, jadi sapuan roda itu harus stabil. Harus stabil. Jadi seperti itu teman-teman, harus stabil. Nanti pada saat pemolesan pengamplasannya itu tidak boleh goyang dan posisi kita harus nyaman. Coba nih, kalian lihat ya. Tuh. Kita sudah amplas tapi masih ada bekas-bekas serabut-serabutnya, artinya ini belum maksimal teman-teman, harus kita ulang lagi. Jadi kita lepas lagi, tadi bekas amplasnya kita lepas, lalu kita tempel lagi dengan grade yang baru lagi, begini teman-teman ya, sederhana. Terus kita ulangi sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Nih kalian lihat ya, masih ada ya. Tuh, masih ada. Untuk bagian yang bawahnya ini sudah hilang. Nah, nanti saya bagi dua ya spotnya ya. Untuk bagian ini yang saya tidak amplas, yang ini bagian yang saya poles dengan pengamplasan. Nah, untuk proses pengamplasan ini kita tidak boleh menggunakan air teman-teman ya, karena membuka pori-pori dengan suhu yang sangat tinggi. Resiko nanti kacanya menjadi pecah karena perbedaan suhu yang ekstrim. Berbeda dengan amplas-amplas body biasa ya. Kalau kaca itu kan dia ada kekuatan untuk ketahanan panasnya juga ya. Begini teman-teman. Kita harus stabil. Tidak boleh goyang-goyang untuk menghindari guratan-guratan roda ya. Harus stabil. Untuk posisinya tergantung teman-teman aja gimana cara kenyamanannya ya untuk mengendalikan mesin. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya. Sudah lebih hilang ya, tapi masih terlihat. Nah, ini masih belum sempurna. Terus kita ulangin terus sampai benar-benar terasa maksimal. Kita lepas lagi teman-teman. Tempel. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me
more to say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Oke, sekarang sudah saya amplas dan kita spill dulu hasil amplasannya. Seperti ini teman-teman. Ya, kalian perhatikan ya. Permukaannya sudah halus, sudah tidak terdapat serabut-serabut seperti yang di bagian sini ya. Bagian ini yang tidak saya amplas banyak sekali goresan-goresan baretnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kalau sudah seperti ini artinya ngamplasnya sudah mateng, baret-baret serabutnya sudah hilang. Nah, itu tinggal dilakukan proses pembeningan. Nah, proses pembeningan ini kita juga sudah modifikasi untuk backing padnya yang tadi sebelumnya saya jelaskan menggunakan Scott Brett ya teman-teman ya. Ya, ini sudah saya potong sesuai dengan ukuran backing pad, dan chemical yang saya pakai ini adalah cerium oxide yang original super. Jadi untuk hasil pemolesan pun akan lebih sempurna, maksimal, bening, seperti kaca baru. Nah, kita spill dulu ya teman-teman ya. Beratnya berbeda dengan yang ada di pasaran, memang harganya juga lebih mahal ya teman-teman, tapi hasil tidak mengkhianati. Dan yang saya perlukan adalah ini teman-teman, ini semprotan air biasa aja. Sekarang bagaimana caranya, kita coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Saksikan terus videonya sampai selesai. Langsung aja kita beningkan ya, langsung aja kita beningkan. Pertama kita udah bersihkan dulu dari debu-debu bekas amplas, dan kita menggunakan air ya untuk media reaksi obatnya. Kita semprot ceriumnya ya. Nah, jadi si obat ini akan bereaksi pada suhu yang tinggi dengan mekanis gesekan dari sapuan roda poles, itu menimbulkan efek panas, dan dari efek panas itu si kimia ini akan bereaksi untuk menutup pori-pori, karena pengamplas itu artinya kita membuka pori-pori. Tapi kalau misalkan tidak diamplas, baret itu nggak akan bisa hilang, karena baret itu menjadi luka, kacanya menjadi cacat, harus diratakan. Berbeda dengan body, bisa didempul. Tapi kalau misalkan kaca nggak bisa didempul ya, harus diamplas, diratakan. Oke, sekarang kita langsung aja kita beningkan. Nah, ini untuk bagian yang tidak diamplas, saya mau beri batas dulu ya untuk membatas. Nah, sekarang kita langsung aja dibeningkan menggunakan air. Jadi air ini secukupnya aja teman-teman. Jadi kita harus stabil ya, megang mesin, posisi badan, posisi tangan pada pengaplikasian pada kaca juga harus stabil untuk memudahkan kita mendapatkan hasil yang maksimal, dan kita pun juga tidak kesulitan untuk mengendalikan mesinnya ini teman-teman. Deketin Jun. Tuh, kalian perhatikan ya, langsung bening ya. Jadi obatnya langsung bereaksi, tidak ada nunggu waktu jeda, langsung pada saat setelah pemolesan hasilnya pun langsung terlihat teman-teman. Nah, jadi kunci untuk mendapatkan hasil maksimal adalah chemical yang berkualitas, dan juga skill ya, utamanya sih memang skill juga. Tapi kita bisa asah kalau masalah skill sih, yang penting chemicalnya tuh harus berkualitas. Utamanya untuk pengamplasnya juga harus benar-benar yang ori, benar-benar untuk mendukung, mensupport hasil, untuk mensupport hasil pemolesan kita. Karena kalau misalkan amplasnya jelek, amplasnya palsu atau imitasi, itu nggak akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna.
Oke, selesai. Ini dia hasilnya setelah saya lakukan proses pengamplasan dan pemolesan, hasilnya kaca kembali normal. Dan yang belum saya poles masih seperti semula. Kurang lebih seperti itulah caranya, tinggal kalian coba aja sendiri di rumah. Dan bagi yang bertanya, di mana bisa mendapatkan perlengkapan bahan-bahan yang saya pakai. Baik, saya akan cantumkan di link pembeliannya di deskripsi ya, tinggal kalian coba aja sendiri dan usahakan ikuti cara-cara yang sudah saya buat. Ya, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk yang baru menonton, silakan di-subscribe ya, karena subscribe channel saya ini gratis dan saya akan membagikan info-info lainnya seputaran mengatasi permasalahan kaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.